untuk bisa mengajukan PK harus ada Ya. bukti baru. Bukti baru itu hanya bisa dilakukan apabila mayat, Ya. ya, mayat almarhumah itu Diotopsi. diotopsi. Tetapi keluarganya menolak untuk diotopsi. Pertanyaan, apakah demi keadilan Bapak punya keberanian untuk membuat putusan yang isinya memerintahkan kepada jaksa penuntut Ya. umum supaya diotopsi yang bersangkutan? Punya keberanian? Apabila itu memang syarat harus ini, kita siap berani. Berani. Terima kasih banyak. Ya, kita luar biasa Bapak ini. Kami akan mendukung Bapak. Kasus kopi cyanida dengan terpidana Jessica Kumala Wongso, terpidana penjara 20 tahun, yang didakwakan dan dipidana dengan vonis hakim telah melakukan pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUHP, harus segera dibuka kembali. Untuk itu, satu-satunya jalan untuk mendapatkan novum atau bukti baru, maka suka tidak suka, mau tidak mau, jasad Mirna Salihin almarhum harus digali kembali dan diotopsi ulang secara menyeluruh, secara utuh, tidak secara parsial, tetapi secara utuh, agar ditemukan penyebab kematian yang sesungguhnya dari almarhumah Mirna Salihin. Apakah karena terkena racun cyanida yang didakwakan berada di dalam kopi Vietnam yang diminumnya, yang ditaruh oleh Jessica Kumala Wongso, atau tidak? Kalau sampai penyebab kematian itu bukan karena kopi cyanida, bukan karena racun cyanida yang masuk ke dalam tubuh dari almarhumah Mirna Salihin, maka aparat penegak hukum, baik itu dari penyidik, penuntut, dan hakim sekalipun, harus berani membebaskan Jessica Kumala Wongso demi hukum dan demi kemanusiaan, karena lebih baik 1000 orang yang bersalah dibebaskan daripada 1 orang yang tidak bersalah dihukum. Oleh karena itu, harus ada keberanian dari pihak penyidik, penuntut, maupun hakim yang mengadili kasus ini untuk membuka kembali kasus ini dengan cara, satu-satunya cara, menggali kembali jasad Mirna Salihin untuk diotopsi ulang secara utuh dan menyeluruh. Ini adalah suatu bukti untuk bisa mendapatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Jessica Kumala Wongso harus dibebaskan daripada segala jerat hukum, pidana hukum yang telah dijatuhkan kepadanya 20 tahun apabila tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah menyebabkan kematian Mirna Salihin dengan cara pembunuhan berencana, dengan cara menaruh racun cyanida di dalam kopi dari kopi Vietnam yang dikatakan diminum oleh almarhumah Mirna. Demikian, ini semua menjadi tugas kita bersama untuk mengungkap kasus ini sejelas-jelasnya, agar kasus ini didapat kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi pencari keadilan. Untuk itu, sekali lagi, jasad Mirna Salihin harus digali dan diotopsi ulang secara utuh dan menyeluruh untuk membuktikan bahwa apakah
almarhumah Mirna Salihin meninggal akibat racun cyanida yang ada dalam kopi yang diminumnya atau tidak. Demikian. Jam awal, the beginning, itu Mirna minum kopi. Saya ambil dari BAP frame ke 1468. Kemudian secara di urutan ini saya ikuti jamnya, ya. Artinya ialah perjalanan dari waktu ke waktu. Nah, sebagai investigator, posisi saya penyidik sebagai tim di polisi biasa, saya pikir kok lama sekali nih, too long. Maka kita kehilangan B dan C. Komponen B yang tadi saya bilang, komponen A adalah cause of death, komponen B siapa yang bawa, kemudian komponen C bagaimana dia bisa dapat itu. Nah, kemudian kita pakai 133, maka penyidik bisa untuk membuat suatu perkara menjadi terang, maka dipanggillah para ahli. Tapi celakanya ahli itu datang dengan warna-warni, pendapat yang tidak sama. Saya kemarin saya argue dengan teman-teman kita kan main WA terus. Posisi kita sebagai saksi ahli itu keterangan ahli mana? Saya bilang seharusnya saksi ahli saya dipanggil oleh JPU atau dipanggil penasihat, seharusnya saya bicara sama. Bukan karena JPU yang panggil kita serang dia. Ketika saya serang dia, itu kan tidak fair. Maka saya bilang we have to stand. Karena kalau tidak, makanya Pak Binsar ya. Kadang-kadang sampai katakan, bagaimana ini para ahli? Bicaranya tidak cocok. Seharusnya tidak boleh. Bahwasanya yang membunuh ini bukan Jessica. Nah, kan? Kawan-kawan bisa melihat sendiri. Apa yang aku posting, entah melalui video ataupun tulisan, pada akhirnya adalah fakta yang tertunda. Hanya tinggal menunggu waktu saja untuk terbuka. Waktunya cepat ataupun lambat, itu hal yang relatif, kawan. Tapi kalau kawan-kawan yang mengikut-ikut dari awal, entah melalui postingan video atau tulisan, kawan-kawan akan mudah mengkorelasikan apa yang aku sampaikan dengan fakta yang terjadi ataupun argumentasi yang disampaikan, kawan. Tentunya dari tim lawyer dan kawan-kawan. Makanya aku selalu bilang, informasi yang aku dapat itu bisa dipertanggungjawabkan karena dari orang yang terpercaya. Begitupun data dan fakta yang aku miliki terkait perkara J, kawan. Segala sesuatu hanya menunggu waktu saja. Makanya bentuk rasa khawatirku itu melalui pertimbangan yang memang matang, kawan. Jangan sampai rasa khawatir ini terjadi karena kenapa? Yang aku baca momentumnya sudah mulai bias. Tim lawyer harus bisa memanfaatkan momentum yang ada, kawan, agar kita semua bisa ikut mengawal perkara ini sesuai dengan tujuannya, yaitu keadilan. Dan terkait penjelasan di VT barusan, kalau kawan-kawan mengikuti VT-VT-ku, kawan-kawan akan menemukan bahwa ada VT-VT-ku yang berkorelasi dengan pernyataan di VT barusan, kawan. Akan ada beberapa orang yang akan berbicara, menjelaskan baik kronologis ataupun skenario yang dibuat dan siapa pelakunya. Orang tersebut akan speak up walaupun bicaranya tidak dalam kondisi press conference, tapi melalui informasi yang akan disampaikan kepada tim lawyer dalam waktu dekat, dan itu diamini oleh isi VT barusan, kawan. Makanya aku bilang di awal, apa yang aku sampaikan entah melalui VT atau melalui tulisan adalah fakta yang tertunda, hanya menunggu waktu saja untuk terbuka. Dan kapan apa yang aku posting itu menjadi sebuah kenyataan yang akan dilihat oleh kawan-kawan sendiri. Lagi-lagi aku ingatkan, informasi yang aku dapat dan aku sampaikan kepada kawan-kawan adalah informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Memang ada beberapa hal yang memang aku
mention ataupun aku menyampaikannya hanya melalui clue, karena tidak mungkin aku sampaikan secara eksplisit kawan. Oke kawan, mari kita kawal baik-baik perkara J, mudah-mudahan ujungnya juga baik. Terima kasih kawan.